Oke, kalau dari saya yakin juga pasti Kifaruddin juga berpemikiran sama dengan saya ya. Saya harapkan Mas Rizky Bilar agar lebih banyak meningkatkan ibadahnya satu, kemudian terutama ibadah sholat dan juga puasa. Tiga bawain dulu ya. Ada. Mengatakan bahwasanya makhluk tersebut mengganggu daripada horin si Rizky Bilar gini loh. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya manusia ini memiliki pendamping yang bersifat yang berasal dari bangsa jin, yaitu disebut dengan horin ya. Horin ini di setiap manusia itu kan berbeda-beda. Jadi ketika ada makhluk yang memang sengaja didatangkan untuk melakukan hal yang negatif, khususnya untuk perpecahan rumah tangga, perpecahan di dalam keluarga, ini sifatnya adalah mengintimidasi agar dia bisa mengecoh daripada si horin itu sendiri. Mungkin yang dimaksud Kifaruddin tadi seperti itu. Jadi si horin ini sendiri ketika dia mentalnya down gitu kan, akhirnya kan kosong juga nih orang yang dikirim begitu, kayak seperti Mas Rizky Bilar saat ini begitu. Jadi amarahnya sulit terkontrol dan juga sebagainya. Jadi ya memang peran si horin ini sendiri, walaupun bisa kita katakan sifatnya itu hanya pendamping semata, cuma ini apabila memang dia sudah mulai merasa terusik juga akan mempengaruhi psikologis daripada orang yang diganggu begitu. Mbak Gareng, cuman maksudnya kalau kita berbicara tentang horin dan Rizky Bilar diganggu, apakah itu juga bisa menyebabkan, maksud apa ya, guna-guna ini juga bisa menyebabkan yang dampaknya itu kayak seperti sakit atau mungkin penyakit-penyakit yang dirasakan oleh Mas Rizky Bilar itu bisa juga nggak sih? Kemungkinan besarnya pasti ada, apalagi ini sifatnya yang diserang adalah mental ya. Ini akan menimbulkan gangguan kecemasan, kemudian stres yang luar biasa, sehingga menimbulkan penyakit-penyakit yang nantinya mungkin akan menyusul ya, seperti hipertensi, kemudian stroke, dan juga beberapa penyakit lainnya. Yang mudah-mudahan saja hal tersebut tidak terjadi gitu. Nah, harapan saya dengan Kifaruddin melakukan ruatan pada malam hari ini adalah supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, terutama penyakit begitu, ataupun juga menepis dari perkataan banyak para oknum praktisi aja lah ya saya sebutnya, yang mengatakan bahwasanya di sana itu akan banyak begini, gejolak rumah tangga, perpisahan, toksik dan juga sebagainya. Kita akan coba untuk memberikan suatu hal yang positif supaya apa yang dikatakan di luar sana itu tidak menjadi kenyataan ketika sudah terafirmasi oleh si korban gitu. Dalam hal ini adalah Mas Rizky Bilar gitu. Bah, cuman maksudnya dengan adanya makhluk-makhluk seperti ini juga bisa membuat mungkin kayak Mas Rizky Bilar ini menjadi kayak dikecoh atau mungkin dipengaruhi hingga gelap mata, jadi bisa menyakiti orang lain. Itu ada kemungkinan juga gitu. Bisa, sangat bisa, karena kan yang saya bilang tadi, makhluk tersebut sifatnya adalah mengintimidasi, menimbulkan satu kegaduhan, walaupun itu hanya bisa dirasakan oleh visual rasa ya. Visual rasa ini banyak. Visual rasa ini sifatnya bisa merasa gangguan tidur, kemudian dia merasa tubuhnya seperti ada yang tidak normal, kemudian mudah untuk emosi atau marah, dan juga banyak hal lainnya. Nah, ini yang perlu kita antisipasi gitu. Tapi dari Rizky Bilar dan Lesti, kenapa harus Rizky Bilar yang terkena pengaruh, bukan seorang Lesti Kejora? Apakah memang Lesti itu lebih kuat daripada seorang Rizky Bilar? Kita lihat seorang Lesti Kejora dalam hal ini, dia tidak mendominasi satu hubungan ini ya. Artinya dia kan perempuan. Mungkin yang dirasakan Rizky Bilar dengan Mbak Lesti Kejora itu pasti berbeda. Apabila hal tersebut memang terjadi terhadap Lesti, pastinya gangguannya akan berbeda. Tidak juga harus emosi dan juga sebagainya. Bisa jadi dia merasa ketakutan, kemudian merasa labil, kemudian merasa banyak hal-hal yang mungkin bisa saja itu timbul gitu. Tidak harus emosi. Nah, kenapa ini bisa terjadi kepada Mas Rizky Bilar untuk emosi dan juga sebagainya? Karena dia adalah laki-laki, dari unsur saja sudah berbeda jenis kelaminnya begitu kan. Tapi sebenarnya Lesti ini juga ada jin yang, atau mungkin jin-jin yang tadi mungkin kita coba netralisir ini, ada mempengaruhi Lesti juga nggak sih? Nah ini butuh sebuah klarifikasi dari yang bersangkutan ya. Kalau saya dalam hal ini kan hanya melihat secara kasat mata ya.
saya tidak bisa memastikan bahwasanya Lesti ini merasakan ataupun tidak. Ini harus ada klarifikasi dan konfirmasi dari pihak Mbak Lesti sendiri dalam hal ini. Harapan saya dengan Kifarudin, mudah-mudahan saja Mbak Lesti tidak merasakan hal yang demikian gitu. Cuman jin-jin ini juga bisa menutup mungkin aura atau mungkin rezeki seseorang juga nggak sih, termasuk nggak? Oke, sangat bisa. Ya itulah, makanya saya bilang tujuan-tujuan daripada si makhluk ini kan mungkin saja ada hal-hal terselubung lainnya ya, seperti untuk menutup karir, membuat sulit di dalam banyak hal lah gitu. Karena kan dampak yang ditimbulkan kita ketahui bersama kan sekarang akhirnya jadi banyak nih, bukan permasalahan perkelahian saja gitu, tapi melainkan hilangnya sebuah job dan juga hal-hal yang lain. Ini mungkin menurut saya sebagian adalah dampak dari hal tersebut. Nah, ini yang saya rasa harus kita benar-benar lakukan secara serius dan juga kita lakukan secara intensif, bahwasanya hal tersebut agar tidak terjadi meluas, melebar dan juga hal sebagainya gitu. Makanya saya dengan Kifarudin beberapa waktu lalu setelah melihat beberapa pemberitaan di media dan juga sebagainya, akhirnya kita mengambil langkah untuk melakukan ritual ruatan jarak jauh seperti yang pernah saya lakukan kepada beberapa rekan-rekan artis lainnya begitu. Oke. Mbak Gareng, terakhir mungkin dengan adanya ruatan ini pasti kan harus ada tindak lanjut dari si orang yang diruat juga nih. Mungkin pesan Mbak Gareng untuk seorang Rizky Bilar nih, apa sih yang harus dilakukan setelahnya ruatan ini kalau bisa, mungkin dia nonton gitu. Oke, kalau dari saya yakin juga pasti Kifarudin juga berpemikiran sama dengan saya ya. Saya harapkan Mas Rizky Bilar agar lebih banyak meningkatkan ibadahnya, satu, kemudian terutama ibadah sholat dan juga puasa ya. Karena kita ketahui bersama sholat itu juga akan menghindarkan kita, menjauhkan kita dari hal-hal yang bersifat zolim begitu kan. Kemudian puasa ini adalah melatih kesabaran bagi orang yang melaksanakannya. Nah, makanya saya harapkan untuk itu. Syukur-syukur bisa diimbangi dengan mengurangi makan makanan yang mengandung unsur nyawa gitu kan, karena juga disampaikan juga untuk orang yang berpuasa, kalau bisa nanti berbuka puasa jangan menggunakan makan makanan yang bernyawa, tujuannya untuk mengurangi itu tadi, sifat-sifat hewani itu tadi. Nah, semoga saja Mas Rizky Bilar bisa melakukan hal tersebut. Cuma kita kembali lagi ya kan, bagaimana manusia itu sendiri itu kan kita tidak bisa mengontrol ya, itu adalah hak prerogatif daripada yang bersangkutan. Ya mudah-mudahan dia melihat tayangan kita ini bisa kemudian setelah itu berpikir ke hal yang positif sehingga bisa mendukung berjalannya proses ritual yang kita lakukan dengan apa yang memang dia lakukan juga begitu. Oke, cukup. Terima kasih banyak Mbak Gareng. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.